Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Fakir sedih sebenarnya ya. Kurang lebih sudah 3 tahun ini ya, pembahasan masalah nasab terus aja ya, gak ada henti-hentinya. Saling menyerang antara yang pro nasab dan yang kontra nasab. Tentu yang dimaksud di sini nasab alawi ya. Biarin aja lah mereka, beliau-beliau yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, biarin aja lah ya. Mereka yang kontra gak usahlah terlalu mencaci maki bang, gak usahlah terlalu kekeh ya. Yang mengaku dzurriyyah Rasulullah gak usahlah terlalu ngaku-ngaku juga ya, biasa-biasa aja lah. Gak usah terlalu pro banget, gak usah terlalu kontra banget lah, biasa-biasa aja. Justru yang harus kita pikirkan nasib umat Islam yang ada di Indonesia ini. Syukur-syukur nasib umat Islam di dunia. Misalnya kita bisa bantu saudara kita yang di Palestina misalnya, bantu dana, ya minimal doa ya. Nasib kita iki lho rek yo. Nasib umat Islam ini, betapa banyak generasi muda Islam tamat kuliah, tamat SMA, tamat kuliah, susah cari kerja. Sekarang ya, faktanya sekarang susah cari kerja di job fair itu. Susah cari kerja. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana generasi muda kita ini boro-boro bisa menciptakan lapangan kerja, mencari kerja aja susah. Itu harus kita pikirkan, bagaimana anak-anak kita, generasi kita keluar kuliah, keluar sekolah, keluar kuliah bisa dapat kegiatan kerja ya, menghasilkan uang ya, biar untuk menopang kehidupannya, masa depannya, baik masa depan akhirat maupun masa depan dunia maupun akhirat. Mari kita pikirkan bersama-sama nasib generasi muda ini tentang akhlaknya. Perbaiki akhlak anak-anak muda kita ini, yang tua juga, akhlak umat Islam, terutama generasi muda, kita perbaiki. Ya. Nasib anak-anak muda kita, bagaimana caranya bisa baca Quran? Banyak yang gak bisa baca Quran. Kenapa kita terlena? Baik yang pro yang kontra itu banyak yang gak bisa baca Quran, ya gak? Kenapa terlena dengan urusan nasab ini? Ya, apa untungnya? Gak ada untungnya ngurusin nasab itu. Ya. Dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, bagaimana orang yang bertakwa itu? Akhlaknya baik ya, tutur katanya sopan, perilaku sehari-harinya bagus, gak suka nyakitin orang ya, lemah lembut, tegas dalam kemungkaran, lembut dalam kebaikan, sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Lembut dalam kebaikan, tegas dalam kemungkaran itu Rasulullah ya. Akhlaknya baik, akhlaknya budi pekertinya baik, sopan santun ya. Terus keilmuannya oke. Sebagaimana tadi ilmunya anak-anak generasi kita kasih, kita ajarkan, diperluas ilmunya anak-anak kita ya. Terus istiqomah
dalam menjalankan syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Ya, sholat 5 waktu sholat 5 waktu aja masih banyak yang jarang-jarang, moro-moro berjamaah. Ya, kadang-kadang banyak yang melalaikan, ya ribut aja masalah nasab. Baik yang pinter sama yang nggak pinter juga bang, kalangan masyarakat. Ya, mari kita bersama-sama saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, al-fakir ini yang bodoh, kita bersama-sama bersatulah, urusin umat, urusin generasi muda ini biar akhlaknya baik, ilmunya bagus. Ya, anak-anak kita minimal lah. Ya, anak-anak kita lah minimal. Ya, ilmunya banyak, luas, pendidikannya oke, misalnya S1 lah gitu ya. Atau di pesantren lama lah, 6 tahun misalnya minimal ya. Baca Qur'annya bagus, pemahaman agamanya bagus, akhlaknya bagus, punya kerjaan juga. Ya, punya penghasilan juga, punya penghasilan maisah juga. Biar baik masa depannya di dunia dan sampai akhirat. Ayo bersatu, al-muslim ahul muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, bukan saling eker-ekeran, bukan saling berantem. Ya, dah sekali lagi, wis mikirin nasib aja daripada mikirin nasab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.